Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan pengendalian atas strategi yang terdiferensiasi Texas Instruments and Hewlett-Packard. Perkenalkan, dari kelompok 7 ada Ibnu Faisal Akbar, NIM 2018-423, Widya Tamasaka 2018-388, dan Nabi Mufadal 2018-434. Pengendalian yang diferensiasi, yang pertama implikasi terhadap struktur organisasi, strategi korporat yang mengimplikasikan struktur organisasi yang berbeda dan pada gilirannya pengendalian yang berbeda. Di ujung industri tunggal, perusahaan cenderung terorganisasi secara fungsional. Manajer senior bertanggung jawab untuk mengimbangkan strategi perusahaan secara keseluruhan guna bersaing dalam industri yang dipilih serta untuk strategi fungsionalnya. Dalam bidang-bidang seperti penelitian dan pengembangan, produksi, dan pemasaran. Tetapi tidak semua perusahaan industri tunggal diorganisasi secara fungsional. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang kedua, implikasi terhadap pengendalian manajemen. Setiap organisasi, bagaimanapun selaras strukturnya dengan strategi pilihannya, tidak dapat secara efektif menerapkan strateginya tanpa sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen yang konsisten. Desain sistem pengendalian yang sesuai dengan variasi dalam strategi korporat yaitu perencanaan strategi dengan rendahnya tingkat saling ketergantungan. Konglomerat cenderung menggunakan sistem perencanaan strategis vertikal, yaitu unit bisnis menyiapkan rencana strategi dan menyerahkannya kepada manajemen senior untuk ditinjau dan disetujui. Yang ketiga, strategi unit bisnis. Strategi dari unit bisnis bergantung pada dua aspek yang saling berhubungan. Yang pertama, misinya. Apa tujuan keseluruhannya? Yang kedua, keunggulan kompetitifnya. Bagaimana sebaiknya unit bisnis tersebut bersaing dalam industri guna mencapai misinya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Saka. Oke, selanjutnya ada Texas Instruments. Texas Instruments memiliki 3 lini bisnis. Yang A, komponen sirkuit konduktor yang terintegrasi dan alat pengendali elektronik. B, digital produk. Contohnya PC, kalkulator, mini komputer. C, government elektronik. Contohnya sistem radar, sistem navigasi dan pengendalian misil, sistem pengawasan inframerah. Kemudian pendekatan dan strategi yang diterapkan Texas Instruments. A, strategi bisnisnya mengejar pangsa pasar yang luas dengan keunggulan harga. B, volume produksi dalam jumlah yang besar. C, produk yang dijual standar. D, cost driven. E, produk life cycle memasuki pasar dan tetap bertahan di saat produk memasuki tahap matur. Next. Selanjutnya, Hewlett-Packard. Hewlett-Packard memiliki 3 lini bisnis. Pertama, A, produk komputer. Contohnya PC, kalkulator, komputer otomatis pabrik. Kedua, B, electronic test and measurement system. Contohnya merupakan instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi peralatan listrik, voltmeters, dan lain-lain. Pendekatan dan strategi yang diterapkan Hewlett-Packard. Pertama, strategi bisnisnya mengejar pangsa pasar yang lebih sempit dan mengejar keunggulan dari segi keunikan produk. B, kedua, kalau produksi pertumbuhannya dikontrol. C, produknya berbeda atau custom sesuai pesanan. D, nilai produk dan harga lebih tinggi. E, feature and quality driven. F, menciptakan pasar dan terbiasa keluar dari pasar saat produk mencapai masa mature. Next.
Sekian penjelasan dari saya dan teman-teman saya. Mohon maaf apabila ada kelebihan dan kekurangannya dalam penjelasan ini. Perwakilan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.